Saat hendak menangkap pelaku penipuan online di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, 2 anggota polisi dikeroyok dan dianiaya warga. Kedua anggota polisi terpisah dari rombongan saat melakukan penangkapan yang berjumlah 2 orang personil. Warga menjadi provokator sehingga terjadilah pengeroyokan dan penganiayaan. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara warga dan polisi. Hal itu pun kemudian viral di media sosial karena terekam kamera warga. Kedua polisi tersebut berhasil menyelamatkan diri dan mengalami luka-luka. Beberapa orang yang mengatakan bahwa itu bukan polisi, kita serang, kita habisi yang selalu mengganggu kita. Nah, terpiculah dari situ, maka anggota dilakukan pengejaran dan anggota mengamankan pelakunya. Namun ada beberapa rekan-rekan kita yaitu terpisah pada saat lari, dilakukan aniaya oleh masyarakat, dan satu lagi itu dilakukan penganiayaan dan tersangka diamankan. Di Kabupaten Oki, tingkat kerawanan kriminalitasnya selama ini cukup tinggi. Semua pihak diminta berhati-hati dan selalu waspada. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Informasi 2 anggota polisi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dikeroyok warga saat hendak menangkap pelaku penipuan online tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime malam hari ini. Ramai-ramai kampus di beberapa wilayah di Indonesia yang mengkritisi dan mengingatkan pemerintah agar menjalankan demokrasi secara adil tanpa memihak terkait Pilpres 2024 terus bergulir. Namun ramai-ramai petisi yang dibuat oleh kampus-kampus tersebut dituduh ditunggangi oknum yang memiliki satu kepentingan. Lalu apa reaksi segenap sivitas dan akademika kampus tersebut? Kami akan membahasnya lebih dalam iNews Prime bersama saya, Anisha Dasuki. Pemirsa, pasca longsor yang menimpa jalan lintas Sumatera penghubung Tarutung Sibolga, kini jalur sudah bisa dilalui. Namun imbas peristiwa alam tersebut 7 mobil tertimbun dan 3 orang yang masih satu keluarga meninggal dunia. Hampir 10 jam, jalur lintas Sumatera penghubung Tarutung Sibolga tidak bisa dilalui akibat tertutup material longsor. Untuk membuka jalur, petugas menggunakan 2 unit alat berat. Alat berat juga digunakan untuk mengevakuasi mobil yang masuk ke sungai akibat hantaman longsor. Akibat longsor ini, 3 orang sekeluarga tewas. Tidak hanya itu, 7 unit mobil ikut terimbas longsor dari bukit setinggi 50 meter. 1 rumah warga rusak. Longsor ini mengakibatkan 7 kendaraan yang terseret, ya, sampai dibawa ke arus sungai. Dari kejadian ini ada korban, ya, sedangkan korban 3 orang, korban 2 dewasa 1 anak-anak. Sebelumnya, hujan deras mengguyur kawasan tersebut yang mengakibatkan pohon tumbang menutupi bahu jalan. Sejumlah mobil terjebak akibat macet pada jam 5 sore dan terjadi longsor dari bukit yang menghantam mobil tersebut. Imbas luapan air dari kali Gebyuran ruas Jalan Joglo Raya Kembangan, Jakarta Barat terendam banjir setinggi 50 cm. Sejumlah motor yang nekat melintas mogok. Kemacetan panjang di Jalan Joglo Raya Kembangan, Jakarta tak terhindarkan imbas banjir setinggi 50 cm yang menggenangi ruas jalan. Sejumlah motor yang nekat melintas pun mogok. Kemacetan diperparah dengan tergenangnya Jalan Basoka Raya yang merupakan jalan alternatif. Banjir terjadi usai hujan deras melanda Jakarta sejak siang tadi. Intensitas hujan yang tinggi membuat air di Kali Gebyuran naik dan membanjiri ruas Jalan Joglo Raya. Tadi dari jam berapa, Bu? Tadi sekitar jam 2:30 lah ya. Habis hujan? Iya. Penyebabnya apa sih, kalau banjir ini? Kayaknya ini ya, got pada mampet. Got mampet? Iya, got pada mampet tuh. Kalau setiap hujan gede selalu banjir. Warga berharap adanya solusi dari pemerintah untuk menangani banjir di ruas jalan ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Sementara di Kebayoran Lama dan Mampang, Jakarta Selatan, banjir setinggi 50 cm rendam rumah warga serta kendaraan yang melintas. Hal serupa juga terjadi di Jatinegara, Jakarta Timur. Banjir setinggi 60 cm menyebabkan mesin kendaraan yang nekat melintas mati. Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan digenangi air setinggi 50 cm pada Senin siang. Selain karena hujan deras, banjir juga disebabkan saluran air yang tak mampu menahan debit air. Akibat banjir, puluhan motor alami mati mesin hingga mengganggu arus lalu lintas. Sebenarnya sih bisa, cuma karena ada mobil ya, kena ombak mobilnya jadi banjir rendam mesinnya. Bang, ini sering nggak sih Bang banjir di sini Bang? Kalau hujan deras ya. Hal serupa juga terjadi di Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur. Banjir setinggi 60 cm merendam jalanan hingga menyebabkan kemacetan akibat drainase jalan yang tak mampu menampung volume air. Puluhan sepeda motor yang nekat menerobos banjir mengalami mogok mesin. Perjalanan pengendara pun terganggu. Banyakin karyawan untuk lingkungan lah. Untuk ngatur ini. Ini apa terganggu juga kayak gini, Bang? Wah, gangguan. Mau kerja nggak bisa. Hambat. Iya. Sementara itu di kawasan pemukiman warga Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan, air setinggi 50 cm rendam permukiman warga. Diduga banjir dikarenakan meluapnya Kali Mampang akibat hujan deras. Warga berharap pemerintah segera lakukan normalisasi kali dan pengerukan agar banjir tak lagi ganggu aktivitas warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Setelah meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menyatakan Ketua KPU Hasyim Asyari melanggar etik. Namun menurut Bawaslu, putusan DKPP itu tidak berpengaruh terhadap pencalonan Gibran sebagai Cawapres 2024. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menyatakan Ketua KPU Hasyim Asyari terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Hasyim Asyari dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir, sementara 6 komisioner KPU yakni Aujus Melas, Idam Holik, Yulianto Sudrajat, M. Afifuddin, Parsa dan Harahap, dan Betty Epsilon dijatuhi sanksi peringatan keras. Ketua KPU Hasyim Asyari mengaku menghormati putusan DKPP, namun ia tidak banyak berkomentar terkait pelanggaran etik tersebut. Kami sampaikan, dan setelah itu kan kewenangan penuh dari majelis DKPP untuk memutuskan ya apapun itu, sehingga dalam posisi itu saya tidak akan mengomentari putusan DKPP. Ketika dipanggil sidang kami juga sudah hadir memberikan jawaban, memberikan keterangan. Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagza mengatakan keputusan DKPP tidak akan berpengaruh terhadap putusan pencalonan Gibran. Menurut Bagja, putusan DKPP hanya akan berpengaruh terhadap pribadi penyelenggara pemilu. Seharusnya tidak mempengaruhi putusan lembaga ya. Proses yang telah dilakukan itu yang disalahkan itu penyelenggara atau KPU. Jadi ya silahkan terjemahkan sendiri, tapi bagi kami proses telah berjalan ya. Setelah berjalan ada permasalahan mengenai itu yang kemudian dicermati dan juga dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Terdapat 4 laporan yang memperkarakan pendaftaran Gibran ke KPU sebagai calon wakil presiden pada 23 Oktober 2023. Para pelapor menilai KPU seharusnya mengubah PKPU terlebih dahulu terkait syarat usia Capres-Cawapres usai keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden.
Presiden Joko Widodo meminta kepada relawannya untuk mencabut laporan polisi terhadap seniman Butet Kertarajasa. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Relawan Projo Budi Aris Setiadi. Sebelumnya dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, tim kuasa hukum pasangan calon Ganjar Mahfud menaruh perhatian khusus atas apa yang dialami Butet Kertarajasa yang dinilai dapat merugikan kepentingan bangsa. Dukungan ini juga disampaikan oleh tim hukum Paslon 1 Anies Muhaimin. Sementara itu, ternyata Ketua Umum Relawan Projo yang juga Menkominfo Budi Aris Setiadi mendapatkan pesan dari Presiden Joko Widodo yang meminta untuk mencabut pelaporan Butet ke polisi oleh relawannya. Presiden berpesan supaya para relawannya tidak membuat keramaian di publik. Hal ini pun mendapat reaksi dari Butet Kertarajasa yang mengucapkan terima kasih, tapi juga meminta relawan Jokowi jangan sibuk mencari muka kepada Presiden. Dan pencabutan pelaporan jangan cuma untuk dirinya, tapi juga untuk seluruh pihak yang tengah diselidiki polisi, padahal ingin menegakkan demokrasi dan konstitusi. Terima kasih Mas Budi Ari, Menkominfo, yang telah memerintahkan kepada relawan di Jogja untuk mencabut laporan ke polisi atas pembacaan pantun saya tempo hari. Itu menurut berita karena Mas Budi itu memenuhi perintah Presiden Jokowi, karena memang itu tidak penting untuk dilaporkan. Perintah Pak Jokowi itu bermakna juga supaya relawan-relawan itu jangan cuma sibuk menjilat, jangan sibuk cari muka kepada Presiden. Stop cari muka. Yang kedua, seharusnya pencabutan itu tidak hanya untuk kasus saya saja, tapi juga untuk kawan-kawan yang bergerak ingin menegakkan demokrasi dan konstitusi. Seperti pelaporan Mas Aiman, Palti Huta Barat, semua harus dicabut dong. Guru-guru besar perguruan tinggi di Indonesia, jangan dilecehkan bahwa mereka sedang mendongkrak elektoral paslon tertentu. Tidak, semua orang itu termasuk saya adalah orang-orang yang mengapresiasi seluruh pencapaian Pak Jokowi. Sebelumnya pelaporan dibuat oleh relawan Projo, sedulur Jokowi, dan arus bawah Jokowi ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Butet Kertarajasa lantaran ia dianggap menghina Presiden Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seruan moral untuk ciptakan pemilu beretika terus disuarakan oleh sejumlah kampus. Kami akan membahasnya secara komprehensif usai jeda berikut, tetap di iNews Prime. Demokrasi di Indonesia tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai kampus yang membina. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, gelombang kritik dari Civitas Academy terkait praktik demokrasi di pemilu 2024 terus meluas. Para Civitas Academy mendesak agar aparat dan para pejabat netral dan memberikan teladan bagi rakyat. Di Indonesia saat ini tidak mencerminkan kampus yang membina rakyat. Civitas Academika melakukan akan menyampaikan seruan Civitas Academy untuk menjaga cita-cita proklamasi. Gelombang kritik dari para Civitas Academika terkait kemunduran demokrasi terus mengalir. Terbaru datang dari Universitas Bung Karno, Jakarta. Di bawah rintik hujan, rektor, dosen, dan mahasiswa menyuarakan petisi di halaman kampus UBK Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Universitas Bung Karno mendesak pemerintah bersikap demokratis dan kembali menanamkan nilai-nilai Pancasila, serta bersikap netral bagi para pejabat dan aparat TNI Polri, serta aparatur sipil negara. Pelaksanaan pemilu yang demokratis ya tentunya tetap menggunakan moral etika ini yang tetap dijunjung tinggi ya. Itu siapapun aparatur pemerintahan negara ini juga menjadi tauladan ya, mentauladani bagaimana demokrasi kita
berjalan sesuai dengan kehendak rakyat. Aksi serupa juga dilakukan oleh guru besar, pembantu rektor, akademisi dosen, dan mahasiswa Universitas Negeri Malang di Gedung Rektorat Senin siang. Dalam seruan yang dibacakan oleh Profesor Hari Wahyono, guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, memperhatikan kegelisahan masyarakat yang makin meluas. Sivitas Akademika Universitas Negeri Malang menyatakan keprihatinan terhadap perilaku tidak terpuji yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, praktik-praktik kecurangan mabuk kekuasaan yang jauh dari nilai keberadaban dan kejujuran. Turut menyuarakan keresahannya, Sivitas Akademika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta mengeluarkan seruan moral untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia. Seruan moral ditujukan kepada pemerintah demi suksesnya pemilu yang jurdil, demokratis, dan bermartabat. Sejumlah Sivitas Akademika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta mengeluarkan seruan moral untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia. Aksi seruan moral ini menjadi wujud sikap keprihatinan dan kegelisahan Sivitas Akademika UAT melihat politik kebangsaan dan kenegaraan saat ini. Seruan moral ini dikeluarkan terkait banyaknya pengingkaran akhlak, etika, dan sikap kenegarawanan yang berpotensi merusak prinsip-prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan sejak era reformasi. Kalau dihitung perbandingan antara yang menyampaikan petisi atau seruan moral itu kecil dibandingkan dengan jumlah seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta, itu bukanlah sebuah data yang penting. Yang terpenting adalah surat-surat itu mengharapkan direspon oleh Bapak Presiden dan kemudian melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana semestinya yang diatur oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tentang Pemilu terutama. Dalam seruannya, Sivitas Akademika UAT secara tegas dan lantang meminta pemerintah mengembalikan demokrasi yang adil, beretika, dan bermartabat. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai kritik serta petisi Sivitas Akademika seluruh Indonesia terkait praktik demokrasi di pemilu 2024 yang dinilai menyimpang dari semangat reformasi ditunggangi oleh oknum yang memiliki kepentingan politik atau partisan. Untuk mengetahui lebih lanjut, kami sudah terhubung bersama Bapak Greg Sri Nurhartanto, Koordinator Jaringan Pimpinan Perguruan Tinggi Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia atau APTIK. Selamat malam, Pak Greg. Selamat malam, Mbak. Pak Greg, ini dari pernyataan sikap yang dirilis oleh APTIK ada 6 poin. Sebenarnya boleh Bapak jelaskan lebih lugas lagi apa ketakutan Sivitas Akademika dengan kondisi demokrasi di Indonesia saat ini? Ya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh para akademisi yang tergabung dalam berbagai elemen, termasuk dari masing-masing perguruan tinggi, termasuk seluruh perguruan tinggi Katolik di Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia, juga merasa terpanggil untuk menyuarakan kebenaran terhadap situasi dan kondisi bangsa Indonesia, khususnya terkait dengan dinamika politik menjelang pemilu 2024 ini. Keprihatinan ini terus terang dilandasi pada kenyataan bahwa dalam hal ini Presiden dan segenap jajarannya dipandang oleh para akademisi sudah menyimpang dari tugas pokok utamanya dan fungsinya, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kita melihat bahwa akhir-akhir ini hal itu nampak dalam sikap dan perilaku bahwa Presiden dan segenap jajarannya
boleh dikata sudah mulai meninggalkan dan menabrak etika yang semestinya dipegang teguh. Nah, untuk itulah maka kemudian kalangan akademisi bergerak hampir di seluruh Indonesia. Selain itu, kalangan kampus meresahkan terhadap situasi dan kondisi, terutama menjelang pemilu 2024, terutama ketika prinsip-prinsip dasar pemilu, yaitu yang luber dan jurdil, ini bisa-bisa diingkari. Nah, Pak Greg. Nah, untuk itulah, Pak Greg, ada tuduhan bahwa ketulusan yang dilakukan oleh para dosen dan guru besar dan kekhawatiran dosen dan guru besar akan masa depan demokrasi Indonesia ini dituduh ditunggangi secara partisan oleh pihak yang berkepentingan secara politik. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Wah, kalau menurut saya ini tudingan yang tidak berdasar ini ya. Kami dunia kampus, dunia akademisi terbiasa selalu melakukan semua tindakan itu berdasarkan etika, kejujuran dijunjung tinggi, berdasarkan data-data yang ada, itu selalu yang dipakai sebagai dasar atau landasan para akademisi. Kalau akademisi sudah ditunggangi dengan mudahnya disetir oleh pihak-pihak yang lain, maka runtuh sudah dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Saya yakin ini muncul dari sikap yang tulus, dari rasa keprihatinan para akademisi di Indonesia. Begitu, Mbak. Pak Greg, berarti tudingan seperti itu bisa dibilang dalam tanda kutip menghina para dosen dan guru besar serta ketulusan mereka tentunya, Pak. Ya, kalau boleh jujur, kalau itu kita dituduh menunggangi, yaitu merendahkan martabat dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Siapa yang akan diandalkan menjadi kontrol bagi negara kalau bukan kalangan akademisi di perguruan tinggi? Kalau kalangan akademisi di perguruan tinggi aja sudah dituduh, ditunggangi untuk bereaksi, untuk membuat aksi petisi-petisi seperti ini, mau kemana lagi? Siapa yang dapat diandalkan untuk bisa menyuarakan kebenaran? Inilah yang membuat kami semakin merasa, loh ada apa di balik ini? Kok ada yang menuduh bahwa kalangan akademisi ini melakukan tindakan ini karena ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu. Baik, Pak Greg, dalam aptik ini tergabung 24 universitas Katolik, termasuk diantaranya kampus saya, Parahyangan. Akhirnya, bagaimana tanggapan mereka atas tuduhan ini, Pak? Ya, saya yakin mayoritas kalangan kampus ya, dimanapun tuh kampus berada, termasuk kami, Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik, yang mewadahi 24 perguruan tinggi dari Medan sampai Papua, ya, ini kami merasa, loh ini ada apa? Kampus menyuarakan kebenaran malah dituduh bahwa kami ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu. Justru yang melontarkan tuduhan ini menurut saya tidak punya etika sama sekali. Mereka barangkali dulu pernah juga mengenyam dunia pendidikan tinggi, merasakan kehidupan dunia pendidikan tinggi, yang mestinya mereka sadar pendidikan tinggi di Indonesia sangat menjunjung tinggi asas-asas termasuk etika dalam kehidupan ilmiah di dunia kampus pada umumnya. Seperti itu. Baik, sejauh ini sudah lebih dari 30 kampus dan juga lembaga pendidikan yang menyuarakan keresahannya akan demokrasi di Indonesia. Apakah ini memang janjian, Pak, antara guru besar atau sebagai bentuk keresahan yang luar biasa, kegerahan yang telah ditahan terlalu lama, Pak, selama proses pemilu 2024 ini? Iya, ini kalau boleh jujur tentu berawal dari proses pemilihan umum ya, yang dicanangkan
oleh pemerintah Indonesia dan itu memang sudah menjadi agenda 5 tahunan bagi bangsa Indonesia. Dalam proses ini terus terang ya kalangan dunia pendidikan tinggi ya itu merasa resah, terutama ketika etika untuk berbangsa dan bernegara ini sudah dilanggar oleh banyak pihak. Terutama justru yang melakukan pelanggaran itu adalah mereka-mereka yang punya kewenangan. Dan inilah kenapa kemudian kalangan dunia pendidikan tinggi, baik dari kampus besar maupun kampus-kampus yang menengah ya atau sedang, semua kemudian bergerak dengan kesadarannya sendiri. Kami tidak saling kontak satu dengan yang lain, tetapi ini adalah murni dari gerakan kalangan akademisi-akademisi yang merasa resah dengan situasi dan kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini. Baik, terima kasih Pak Greg Sri, Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta telah bergabung bersama kami di iNews Prime. Selamat malam, sehat selalu Pak Greg. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD berkunjung ke pondok pesantren di Bangkalan, Jawa Timur, sementara cawapres Gibran Raka Buming Raka bertemu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun cawapres Muhaimin Iskandar berkunjung ke pesantren di Surakarta, Jawa Tengah. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menggelar silaturahmi dengan pengasuh Ponpes Sirul Holil Kiai Haji Muktafih Oskol beserta para santrinya di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Di hadapan para santri, Mahfud memberi motivasi dan keyakinan bahwa para santri bisa menjadi manusia sukses, termasuk menjadi generasi unggul yang bisa memberi peran positif di tengah masyarakat. Mahfud MD juga mengatakan bahwa dirinya yang sama-sama berasal dari kampung dan pernah mondok beberapa tahun di masa kecil hingga remaja, bisa sukses berkat ketekunan dan kerja keras usai menuntaskan belajar di pondok pesantren. Ia juga meminta para santri untuk menjaga kondusivitas gelaran pemilu tanggal 14 Februari 2024 nanti. Sementara itu, cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengunjungi kediaman Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pertemuan tertutup itu, Gibran didampingi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Cikeas. Dalam kunjungan ini, Gibran selain meminta arahan terkait politik, ia juga membahas mengenai tantangan global ke depan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam kesempatan ini, AHY meyakinkan di hari-hari terakhir masa kampanye dengan kehadiran Capres Prabowo dan Cawapres Gibran Raka Buming Raka, Partai Demokrat ingin menjadi bagian dari kesuksesan dalam pemilu tahun ini. Ramai terkait sanksi kepada Ketua KPU Hashim Asyari dan 6 anggotanya karena KPU menerima pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden, disebut oleh cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menjadi sebuah catatan hitam. Hal ini disampaikan saat berkunjung di pondok pesantren Kiai Haji Sofwan Fauzi hari Senin di Solo, Jawa Tengah. Caimin meyakini pemberian sanksi itu tidak akan mempengaruhi pencalonan Gibran sebagai cawapres. Caimin kembali menegaskan bahwa itu adalah persoalan etika, bukan soal legalitasnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar tewas tertabrak kereta api saat membuat konten di perlintasan kereta. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, seorang pelajar tewas tertabrak kereta saat membuat konten di perlintasan kereta api stasiun Pondok Jati, Matraman, Jakarta saat korban tertabrak. Terekam kamera rekannya yang sama-sama membuat konten. Sedang asik membuat konten kereta, seorang pelajar SMP tewas tertabrak kereta di rel perlintasan stasiun Pondok Jati, Matraman, Jakarta.
Saat korban tertabrak kereta, sempat terekam video rekan korban yang sama-sama membuat konten kereta api. Korban pun sempat diperingatkan masinis dari kereta lain yang melintas di jalur sebelahnya dengan membunyikan klakson. Akibatnya, warga Pasar Minggu ini tewas dengan luka di bagian kepala dan tangan. Jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Berempat dari pagi sampai siang kejadiannya. Terus udah kayak gitu temennya yang 3 kabur, yang sendiri langsung ke BKD, dia ke pos ngadu gitu. Oh, dia itu bikin konten atau apa ya? Bikin konten kayak YouTuber gitu. Oh, YouTube. Nah, ini sendiri-sendiri sebenarnya nggak boleh, bener ya. Kan ada tulisannya itu, biasanya ada dilarang papan itu masih ada. Tapi udah sering atau gimana? Ini yang banyak tuh kalau Minggu nih, apa ujung perak apa? Pada bikin konten-konten gitu? Nah, itu banyak. KAI Daob 1 Jakarta mengimbau warga tidak beraktivitas di area terlarang seperti jalur kereta. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kecelakaan antara mobil dengan sepeda motor di Simpang 4 Pancuran Gunung Kidul, Yogyakarta terekam kamera pengawas. Pembonceng sepeda motor terpental tinggi usai berbenturan dengan mobil. Inilah detik-detik kecelakaan sepeda motor dengan kendaraan roda 4 di Simpang 4 Pancuran Gunung Kidul, Yogyakarta yang terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Kecelakaan berawal, kendaraan mobil melaju dari arah Siono menuju kawasan pantai selatan Gunung Kidul, Yogyakarta. Tiba-tiba muncul kendaraan roda 2 yang berboncengan melaju dari arah Penmas Gunung Kidul menuju arah Siono. Di perempatan kondisi lampu lalu lintas yang masih berwarna kuning atau dalam mode flasher sehingga membuat kendaraan tidak ada yang berhenti dan kecelakaan pun tidak bisa terhindarkan. Pembonceng kendaraan roda 2 terpental tinggi sedangkan pengendara dan sepeda motor terseret beberapa meter sebelum akhirnya kendaraan berhenti. Akibat kejadian tersebut, 2 korban kecelakaan dari sepeda motor dilarikan ke RSUD Wonosari. Untuk pengendara roda 4 saat ini dimintai keterangan oleh petugas Laka Lantas Polres Gunung Kidul. Pada saat itu lampu traffic light itu flashing dari kuning semua, kendaraan Avanza tidak menyadari bahwa itu lampu merah, lampunya flashing sehingga terjadi kecelakaan. Kondisi korban sementara di rumah sakit, alhamdulillah korban sadar walaupun patah tulang, yang perempuan patah tulang kaki, yang cowoknya patah tulang tangan. Polres Gunung Kidul sendiri menghimbau kepada pengendara agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan terutama di lokasi Simpang 4 dengan mengurangi kecepatan kendaraan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Sebuah mobil box yang terparkir di pinggir jalan tiba-tiba melaju tanpa pengemudi dan menabrak 2 pejalan kaki di Bogor, Jawa Barat. Akibatnya seorang pejalan kaki luka serius di kaki, tangan, dan wajah. Inilah rekaman kamera pengawas saat sebuah mobil box yang tengah terparkir di pinggir jalan raya Kedap Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat menabrak seorang pejalan kaki. Peristiwa berawal saat sopir meninggalkan mobil hendak berbelanja di sebuah toko pakaian. Tak lama kemudian mobil box ini melaju tanpa pengemudi dan menabrak seorang pejalan kaki. Seorang remaja sempat terpental dan masuk ke kolong mobil. Korban luka cukup serius di kaki, tangan, dan juga wajah. Dibantu polisi dan warga sekitar, korban langsung dibawa ke klinik terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Katanya sih dari supirnya diparkir. Kondisinya terrem. Tapi maju sendiri atau gimana? Katanya maju sendiri. Oh, mungkin remnya belum kali ya? Mungkin, cuma kalau dilihat tuh remnya emang belum. Sementara itu, tim unit Gakum Satlantas Polres Bogor menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa CCTV di sekitar lokasi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Sebuah truk molen terguling dan menimpa mobil angkutan umum di Jalan Kelapa 2, Kabupaten Tangerang, Banten. Tidak ada korban jiwa, namun mobil angkutan umum rusak parah.
Beberapa orang warga Legok turut membersihkan campuran pasir dan semen menggunakan ember. Campuran semen dan pasir ini tumpah ruah di Jalan Raya Legok usai truk molen kecelakaan saat melintas jalan tersebut. Peristiwa bermula dari truk molen diduga remblong dan tergelincir. Naasnya saat terguling truk molen turut menimpa angkutan umum yang berada di sampingnya. Akibat tertimpa badan truk, angkutan umum rusak parah di bagian samping dan bagian belakang mobil angkutan. Ya banyak banget udah hancur. Di sebelah kiri hancur. Masuk nggak tahu mungkin asnya nggak tahu, misalnya banyak kan udah ketimpa kedorong. As di belakang. Kenceng banget tadi bunyinya, Pak. Kenceng. Nah, kalau saya biasa, jalan biasa. Cuman yang molennya memang kenceng. Cuman posisi dia memang dia kenceng, jadi kenceng karena mobilnya belum dibanting ke kiri, udah langsung terbalik, nimpain saya. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini. Kecelakaan ini kini dalam penanganan unit Laka Lantas Polsek Kelapa II. Sopir truk juga sudah diamankan untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Terseret dugaan tindak pidana pencucian uang, Raffi Ahmad bersama pengacara kondang Hotman Paris menggelar jumpa pers. Raffi merasa harus klarifikasi karena menyangkut kredibilitas dirinya. Raffi Ahmad bersama pengacara kondang Hotman Paris klarifikasi soal dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret dirinya Senin siang. Suami Nagita Slavina itu menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat tindak pidana pencucian uang. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa harta kekayaan dirinya adalah hasil kerja keras selama 26 tahun, serta berasal dari perusahaan entertainment miliknya. Sudah hampir 25 tahun aku kerja dan alhamdulillah ya meskipun karir saya seperti anak tangga tapi sampai detik ini saya dipercaya oleh stasiun TV, berbagai macam brand dan saya menabung. Dan kemarin 6 tahun terakhir di luar, bayangin aja saya 26 tahun bekerja. Kalau kita syuting ya 26 tahun bisa dikalkulasikan aja gitu berapa yang saya dapetin, ditambah kemarin saya bangun perusahaan Rans. Dan Rans Entertainment sendiri alhamdulillah sudah berjalan 6 tahun. Sekarang ini udah zamannya ada fundraising lah, ada investment. Sementara itu mendengar kabar kurang baik mengenai Raffi Ahmad, Hotman Paris turut mendukung Raffi. Menurutnya Raffi tidak terbukti melakukan tindak pidana. Jadi tindak pidana itu kan, tindak pidana pencucian uang itu kan harus ada dulu tindak pidana induk. Misalnya hasil korupsi kemudian dipakai untuk bisnis. Sekarang satu pun tidak ada tindak pidana induk yang dikasih tahu, entah siapa yang koruptor yang dapat duit kasih dia, nggak ada. Jadi semuanya adalah omongan kosong. Sebelumnya Raffi Ahmad diduga terlibat skandal pencucian uang mencapai ratusan miliar rupiah. Hal ini diungkap Ketua National Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Informasi ini berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan NCW bahwa sumber kekayaan Raffi Ahmad sebagian diduga berasal dari terdakwa kasus korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan.